gunanya deklarasi kalau kita tidak mampu untuk merebut kedaulatan itu sendiri? Jangan disalahkan kami perempuan-perempuan yang sudah renta, tapi kita siap untuk ke jalan, turun ke jalan untuk merebut kedaulatan Jokowi. Kami tidak kenal Jokowi, tapi kebijaksanaannya sangat masuk ke dalam rumah tangga kami, di mana anak-anak kami, suami-suami kami, semua kena kebijaksanaannya. Kami di sini berdiri untuk tuntutan yang sama dengan GMKR, yaitu adili Jokowi dan seorang Bapak Kapolri sekalipun, bahkan seorang pengacara sekalipun. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa kena, walaupun kami dihujat, walaupun kami dihina, walaupun kami dinistakan, tidak akan bisa menghentikan langkah kami untuk berjuang. Allahu Akbar. Saya ingat ya, apa kata Buya Hamka? Apabila kita melihat satu kezaliman, kita diam saja, maka Saya minta perempuan-perempuan tangguh yang berani Ayo perempuan-perempuan tangguh maju ke depan. Indonesia. Ya mungkin perwakilan boleh, nanti takutnya nggak muat di podium. Boleh perwakilan yang mungkin belum ada di dalam grup ini, silakan maju ke depan. Perempuan tangguh maju ke depan. Ini ngeri nih Bapak Ibu kalau mama udah turun. Ya, kalau mama udah turun ngeri Bapak Ibu. Agar perempuan-perempuan untuk naik panggung. Ayo monggo. Berarti saya juga dong naik panggung ya. Gak apa-apa, saya mimpin dulu. Saya di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin para tokoh-tokoh, para purnawirawan TNI Polri yang hari ini hadir membawa kami datang di tempat ini, memberikan semangat pada kami kaum perempuan dan kaum buruh Indonesia bahwa hari ini akan mendeklarasikan kembalikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia. Saya bangga kalau kami dipersiapkan para perempuan-perempuan untuk melawan ketidakadilan. Harapan kami kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga para purnawirawan dan tokoh-tokoh di depan kami ini, saya Sunardi, saya adalah buruh Indonesia. Saya bangga apabila hari ini deklarasi bukan hanya sekedar deklarasi, tapi betul-betul mampu untuk melawan, turun ke jalan, tapi bukan sekedar omong-omong. Kami para perempuan siap untuk di depan, kami siap untuk memimpin apabila para tokoh-tokoh bukan hanya sekedar omong-omong. Kalau kita sudah berani memulai, kita tabur genderang perang, maka siapkan jiwa dan raga kalian semua. Bukan hanya sekedar kita bicara, tapi kita nyatakan perang, berarti berani untuk turun ke jalan. Apa gunanya deklarasi kalau kita tidak mampu untuk merebut kedaulatan itu sendiri? Jangan disalahkan kami perempuan-perempuan yang sudah renta, tapi kita siap untuk ke jalan, turun ke jalan, untuk merebut kembali. Siap Mama, siap. Siap
satu kata. Lawan, lawan, lawan. Baik Ibu, mungkin 2 menit Ya. beri waktu untuk yang Memang Bu, lain. hanya 1 menit saya minta. Karena kami perempuan ini adalah yang bergabung. Kami bukan hanya sekedar omong-omong, tapi kita berani untuk turun ke jalan. Bukan hanya hari ini, kami sudah nyatakan itu, ya. Oke? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup buruh Indonesia yang melawan ketidakadilan, melawan oligarki untuk merebut kedaulatan, dikembalikan kepada rakyat. Saya rasa itu aja. Terima kasih kepada Ibu Assalamualaikum Sudarti. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau sudah mewakili semua perempuan, mungkin masing-masing yang tadi disebutkan boleh 1 menit 1 menit. Ibu Menung, Ibu Mary Samiri, Ibu Wuri Barat, Ibu Mary Lampung dan Ibu Kurnia. Ya, monggo 1 menit 1 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa saya melihat dan hadir di sini. Suasananya terasa panas. Sepanas di kota Solo yang baru mengkritisi seorang Jokowi, tetangga saya sendiri. Saya dari Solo merasa malu bahwa seorang Jokowi sejarah pada 10 tahun yang lalu menjadi presiden yang ke-7, tapi merupakan pengkhianat bangsa dan penjila. Untuk itu saya sebetulnya marah. Dengan saya nanya dia ke Sumber, mau mengelilingi 38 provinsi, itu tidak perlu keliling. Orang Solo sudah siap menjemput seorang Jokowi untuk segera ditahan dan diadili. Saya malu sebagai orang Solo. Untuk itu anaknya juga yang merupakan anak yang pelongo-pelongo, saya bilang tidak punya ijazah, dan dia merupakan pengkhianat juga di seorang dinasti Jokowi. Dia wajib dimaksudkan. Sepakat? Gibran wajib dimaksudkan. Detik kali ini di sini biar Jokowi melihat orang Solo berdiri di sini merasa malu. Saya berharap dengan datangnya saya di sini merupakan ada percikan api di Solo dan bangkit untuk menghabisi, menyudahi seorang dinasti yang sudah menjadi penjilat bangsa. Saya berkewajiban di sini, kita semua berkewajiban di sini untuk segera merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dihancurkan, disobek-sobek oleh seorang dinasti Jokowi. Seorang aktor intelektual ya adalah Pratekno. Pratekno harus segera disudahi, ditangkap dan diadili. Saya berharap sebagai tolak ukur bangsa Indonesia harus tahu Pratekno, Jokowi dan Gibran harus disudahi. Harus kompak di sini, kewajiban kita semua Izin waktu untuk Ibu. merebut kedaulatan rakyat. Sepakat? Nah, demikian dari sana awal dari hancurnya Indonesia. Untuk itu saya terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Terima kasih. Saya Wuri Barat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Wuri dari Solo. Selanjutnya Ibu Menuk barangkali. Ibu Menuk dari ARF atau dari sebelah lagi, silakan. 1 menit, silakan Ibu Menuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pergerakan mak-mak adalah fenomena dari pergerakan mak-mak saat ini adalah suatu fenomena karena Jokowi. Kami di sini turun semua, alasannya adalah Jokowi. Dari awal beliau berkuasa,
2019 kita ada di jalan hanya karena Jokowi. Kami tidak kenal Jokowi, tapi kebijaksanaannya sangat masuk ke dalam rumah tangga kami, di mana anak-anak kami, suami-suami kami, semua kena kebijaksanaannya. Kami di sini berdiri untuk tuntutan yang sama dengan GMKR, yaitu adili Jokowi dan juga Marzulkan Fufufafa. Tanggal 28 Januari kemarin, kami ARM mendatangi aksi di kantor Wapres, kantor Gibran, karena kami tidak ingin kami akan kembali menghadapi pemimpin dengan ijazah palsu. Indonesia SOS, hanya satu kata penyelesaiannya, yaitu revolusi. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Menuk dari ARM Revolusi. Revolusi. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang jauh-jauh dari Lampung atas undangan GMKR melalui Manusia Merdeka. Saya kemarin salah satu yang di-LP-kan. Alhamdulillah. Iya, yang di-LP-kan. Tapi saya LP-kan juga. Iya. Jadi begini, negara ini kan negara hukum ya. Semua kita, masyarakat rakyat Indonesia ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kami emak-emak untuk turun ke jalan. Seorang presiden sekalipun, seorang wakil presiden sekalipun, seorang bapak Kapolri sekalipun, bahkan seorang pengacara sekalipun, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak bisa kena, walaupun kami dihujat, walaupun kami dihina, walaupun kami dinistakan, tidak akan bisa menghentikan langkah kami untuk berjuang. Allahu Akbar. Saya ingat ya, apa kata Buya Hamka? Apabila kita melihat satu kezaliman, kita diam saja, maka lebih baik ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Satu lagi, Buya Hamka mengatakan, pengkhianat itu, bapak-bapak TNI, para tokoh-tokoh, pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh. Kalau oligarki itu adalah musuh yang nyata, tapi pengkhianat itu adalah orang-orang yang menjual negeri ini untuk oligarki. Kata Buya Hamka, apabila aku punya 10 peluru, 1 peluru akan aku tembakkan kepada musuh, 9 peluru aku tembakkan kepada pengkhianat. Hancurkan pengkhianat. Siapapun yang berkhianat dalam perjuangan ini akan masuk dalam pengkhianatan itu, dan wajar untuk jika seorang pengkhianat, kata Buya Hamka, ditembakkan dengan 9 peluru, karena pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh. Untuk itu sekali lagi ingin kami sampaikan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah mundur. Mau kalian hujat kami, mau kalian katakan kami hanya tim hore, maka hanya Allah yang tahu bahwa hari ini kami hadir di sini hanya karena panggilan hati, ingin menegakkan, membantu para tokoh ini untuk